Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari terkasih, hari ini kita merayakan dua tokoh besar yang oleh tradisi gereja disebut sebagai dua tiang utama gereja, yakni Santo Petrus dan Santo Paulus. Mereka adalah spiritual rock stars, bukan karena bakat alami atau kekuatan pribadi mereka, melainkan karena mereka membiarkan diri mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Petrus adalah nelayan Galilea yang lugu, dan Paulus adalah Farisi yang semula menjadi penganiaya gereja. Tetapi keduanya menjadi pemimpin besar bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kerelaan mereka untuk diubah oleh Tuhan. Ketika Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, Yesus berkata, "Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga." Itulah kuncinya, pewahyuan dari Roh Kudus. Maka kekudusan tidak bergantung pada IQ, status sosial, atau pencapaian duniawi. Kekudusan tergantung pada kerelaan kita untuk taat kepada Roh Kudus. Saudara-saudari, kita pun diundang seperti Petrus dan Paulus untuk berjalan dalam ketaatan meskipun kadang jatuh. Seperti Petrus yang menyangkal Yesus atau Paulus yang harus ditegur Tuhan di jalan menuju Damsyik. Hari ini kita mendengar Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman." Luar biasa, tetapi jangan lupa, awal Paulus adalah kelam, penuh kebencian terhadap umat Kristen. Namun setelah bertobat, hidupnya diubah total. Kisah Petrus pun demikian, penuh semangat di awal, tetapi juga penuh kekeliruan. Hanya beberapa ayat setelah diangkat menjadi batu karang, ia ditegur Yesus, "Enyahlah iblis." Itulah perjalanan iman kita juga, naik turun, penuh semangat sekaligus kelemahan. Tetapi seperti mereka, jika kita terus berjalan, jika kita bertahan dalam doa, sakramen, dan komunitas umat beriman, satu hari nanti kita pun bisa berkata seperti Paulus, "Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran." Saudara-saudari, Yesus tidak hanya memuji Petrus, tetapi juga memberikan kepadanya kunci kerajaan surga. Dalam istilah Yahudi, kunci berarti otoritas, bukan untuk memerintah semaunya, tetapi untuk melayani dan menggembalakan. Gereja percaya bahwa dari pernyataan Yesus inilah lahir primat Petrus, dan dari situ juga suksesi para paus. Santo Yohanes Paulus II, Benediktus XVI, Paus Fransiskus, Paus Leo ke-14, semua menjalankan tugas Petrus untuk mengikat dan melepaskan, untuk mengajar, mengampuni, dan membimbing. Kita tidak mengikuti paus karena ia tanpa celah, tetapi karena ia dipilih oleh Kristus untuk menggembalakan kita. Maka kita mendoakan paus setiap kali kita merayakan Ekaristi, dan kita mendoakannya juga dalam doa pribadi, bukan karena paus butuh popularitas,
tetapi karena ia menanggung beban seluruh gereja. Saudara-saudari, Petrus dan Paulus bukanlah tokoh dongeng. Mereka adalah saksi nyata kekuatan kasih karunia Allah. Yang satu menyangkal Yesus, yang satu mengejar pengikutnya, tetapi keduanya diperbaharui oleh kasih Tuhan dan menjadi santo besar. Itulah harapan bagi kita. Kita pun bisa diubah, kita pun dipanggil, kita pun memiliki perlombaan iman untuk diselesaikan. Maka mari hari ini kita memperbarui komitmen kita untuk taat kepada Roh Kudus seperti Petrus dan Paulus, untuk bertahan dalam perjuangan iman, tak peduli seberapa sering kita jatuh, untuk berdoa bagi paus dan mencintai gereja yang dibangun di atas batu karang yang rapuh tetapi setia. Semoga pada akhir hidup kita, kita juga bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan, aku telah memelihara iman. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam